Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada hari ini kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, akan tetapi kita masih bisa selalu bersilaturahmi dan tetap saling mendoakan. Semoga dengan video ini nanti bisa menjadi pengantar untuk kita belajar, bisa menjadi motivasi untuk kita belajar, dan menjadi penyemangat untuk kita tetap belajar. Teman belajar, pada video kali ini semoga nanti kita dapat menjelaskan apa yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini hanya sebagai pengantar, nanti dapat dikembangkan kembali dengan literasi-literasi yang lain, dengan membaca di internet, dengan membaca di buku-buku yang lainnya. Teman belajar, manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang pasti membutuhkan manusia yang lainnya di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam aktivitasnya, manusia selalu membutuhkan manusia yang lainnya. Di dalam menyelesaikan masalah-masalah, di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, ini manusia akan membutuhkan orang lain. Dan ada kemungkinan di dalam menyelesaikan permasalahannya, di dalam menyelesaikan pemenuhan kebutuhannya, manusia ada kemungkinan berbenturan dengan kepentingan manusia yang lainnya. Nah, pada tahap awal akan bisa jadi terselesaikan dengan cara-cara yang sangat mudah, dengan cara-cara yang dapat dipahami dengan toleransi. Akan tetapi dalam penyelesaian masalah, ketika berbenturan itu tidak dapat terselesaikan, maka manusia yang satu bisa menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Dalam teori Thomas Hobbes dikatakan manusia akan menjadi serigala bagi manusia yang lainnya, atau dalam bahasa lain homo homini lupus. Nah, ini yang akan menjadi permasalahan pada kehidupan manusia apabila hal ini dibiarkan secara terus-menerus. Nah, dengan adanya homo homini lupus ini memunculkan teori perjanjian. Teori ini yang nantinya akan membentuk sebagai suatu negara. Dalam teori perjanjian, di situ dibuatlah regulasi-regulasi atau dibuatlah perjanjian-perjanjian antar manusia di dalam menyelesaikan masalahnya agar tidak berbenturan dengan penyelesaian masalah manusia yang lainnya. Nah, ini dalam teori perjanjian ini nanti terbentuklah suatu negara. Dari perjanjian-perjanjian yang kecil akan timbullah hukum, timbullah hak dan kewajiban yang nantinya ini akan dalam kaitan hal besar akan menjadi suatu negara. Nah, dalam suatu negara ini juga nanti sebagai pemegang kekuasaan yang utuh, pemegang kekuasaan di dalam mengatur hukum, mengatur regulasi yang ada di dalam suatu negara. Ini negara nanti akan memegang kekuasaan di dalam melaksanakan bagaimana menciptakan ketentraman di dalam suatu masyarakat. Dalam teori Montesquieu ada 3 kekuasaan negara. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, dalam ketiga kekuasaan ini merupakan satu kesatuan. Mereka hanya terpisah ruang, tetapi menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi untuk mewujudkan tujuan dari suatu negara. Jadi, mulai dari kekuasaan legislatif, ini adalah kekuasaan yang membuat regulasi, membuat aturan, membuat undang-undang. Dan ada kekuasaan eksekutif, ini adalah sebagai kekuasaan atau lembaga pelaksana yang melaksanakan regulasi-regulasi dari negara, undang-undang dari negara, peraturan-peraturan negara. Nanti sebagai pelaksana adalah kewenangan atau kekuasaan eksekutif. Berikutnya ada kewenangan yudikatif. Pada kewenangan yudikatif ini adalah pemegang kewenangan hukum, kewenangan yang akan mengawasi atau kekuasaan yang mengawasi berjalannya dari regulasi itu. Siapa yang akan diawasi? Maka oleh yudikatif yang diawasi adalah pembuat regulasi, membuat
undang-undang? Adakah penyelewengan di dalam pembuatan undang-undang? Kemudian juga di dalam pelaksanaan undang-undang. Yang terkait hal ini adalah kewenangan atau kekuasaan eksekutif. Nah, ini adalah pada teori Montesquieu ini adalah teori secara umum yang dipakai dalam tata negara bahwa ada 3 lembaga kekuasaan negara: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini secara umum. Memang masih banyak lembaga-lembaga lain, ya, dari teori-teori lain yang mengungkapkan terkait dengan lembaga-lembaga negara. Kalau di Indonesia akan ini ada beberapa lembaga yang diatur di dalam perundang-undangan atau diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan yang pertama adalah terkait dengan kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif ini adalah kekuasaan untuk membuat, mengesahkan undang-undang dasar. Nah, ini adalah dipegang oleh MPR. Nah, ini kewenangan MPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. MPR sebagai pemegang membuat Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada kekuasaan eksekutif. Ini di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ini kekuasaan eksekutif kalau di Indonesia dipegang oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ini untuk kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, ada kekuasaan legislatif. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan legislatif diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi kewenangan atau kekuasaan legislatif di Indonesia dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ada kekuasaan yudikatif. Dalam kekuasaan yudikatif ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ini kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan pengadilan yang ada di Indonesia. Kalau yang tertinggi ada Mahkamah Agung, ya, kemudian di bawahnya ada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Nah, kewenangan yudikatif atau kekuasaan yudikatif ini kalau di Indonesia tadi yang memegang adalah Mahkamah Agung. Kemudian yang kelima, ada kekuasaan eksaminatif. Ini kalau di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar berbunyi ya, atau untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Tidak ada pemeriksa keuangan negara. Dan yang terakhir ini adalah kekuasaan moneter. Kalau tadi, mohon maaf, kalau yang kekuasaan eksaminatif adalah kewenangan untuk memeriksa keuangan, pemeriksa keuangan negara. Kemudian ada yang terakhir atau yang keenam, ini ada kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter ini dipegang oleh Bank Sentral atau kalau di Indonesia didudukan oleh Bank Indonesia. Ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Teman belajar, ini ada sedikit materi untuk kita menjadi pengantar agar termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk melakukan literasi, untuk membaca dari buku, membaca dari internet. Teman belajar, ada satu tambahan dari nanti teman belajar kita berusaha mencari dari literasi bahwa dalam lembaga negara ada satu tambahan yaitu lembaga sampiran negara. Teori ini dikemukakan oleh Evan Gafar. Ya,
Jadi dalam teori Evan Gafar ini dikemukakan bahwa teori lembaga sampiran negara ini merupakan lembaga tambahan, lembaga yang memang sudah tercover dalam lembaga yudikatif, legislatif maupun eksekutif. Sebagai contoh ada lembaga KPU. Lembaga KPU ini adalah merupakan lembaga penyelenggara negara dalam pemungutan suara. Ini merupakan kewenangan eksekutif. Ya, kalau di Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tetapi dibentuklah lembaga sampiran negara yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nah, ada juga lembaga sampiran negara yang lainnya seperti KPK. Ini merupakan kewenangan yudikatif. Tetapi dibentuklah lembaga tersendiri sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap berjalannya penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh eksekutif, yaitu terbentuklah KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, teori ini dikemukakan oleh Evan Gafar dalam bukunya Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi yang diterbitkan oleh Pustaka Belajar Yogyakarta pada tahun 2004. Nah, teman belajar, ini hanya sedikit agar kita termotivasi untuk belajar. Teman belajar, mari kita semuanya untuk belajar dengan riang gembira, dengan penuh kegembiraan, ya, dengan penuh semangat. Mari dari video kecil ini semoga kita bisa menambah wawasan, semoga kita bisa mencerdaskan diri kita. Teman belajar, mari kita hadapi semua kehidupan ini, proses kehidupan ini dengan penuh keikhlasan dan riang gembira. Kita hadapi semuanya dengan keikhlasan diri kita. Mari tetap kita hadapi semua kehidupan ini. Sesulit apapun kehidupan ini, tetap kita jalani. Mungkin hari ini kita belum bisa bertatap muka, tetapi semoga di lain kali, di lain waktu ada kesempatan untuk kita bersilaturahmi secara langsung dan bertatap muka. Mari kita hadapi kehidupan ini dengan hati, sikap, dan pikiran. Mari kita jadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.